Halo Eza, selamat sore. Sore Kak. Ih, Gimana kabarnya? baik 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 baik. Happy Oh, happy. happy ya? Nah, apa yang mau bikin happy hari Minggu ini kalau boleh tahu? Eh, nggak tahu sih ya sebenarnya. Cuman lagi vibing aja. Waduh, ngelekin. Lagi vibing. Semoga vibingnya bertahan lama. Soalnya besok Senin udah masuk lagi. Iya lagi. Iya lagi, iya lagi. Aduh. Ada upacara nggak sih sekolahan kamu? Ada tapi bukan hari Senin, Kamis. Kamis. Iya, Oh, nggak tahu ya kenapa beda bisa gitu. enak Kamis ya sebenarnya. Emang iya. Lah ya udah Senin udah males sekolah. Udah Iya males sih. disuruh berangkat cepet upacara. Belum lagi Benar sih. nanti kalau jadi itu petugas ya I- ampun Sabtunya itu harus berlatih. Iya 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 Males iya banget. benar benar. Nyebelin itu. Dan itu dipaksa tau gak sih, Hmm. kalau di tempatku dulu dipaksa sih, jadi kelas minggu ini kelas ini, minggu ini kelas ini, terus ya udah, siapa yang sial dapat jadi pemimpin upacara tuh, Diundi kan. diundi. Iya kalau bagus diundi ya, iya sih. Tapi kalau nggak bisa diundi sih punyaku, kadang kan ada orang diundi tapi kan bener-bener nggak bisa tuh, mau nggak mau harus dipilih secara aklamasi. Oh, Jadi dipaksa kamu udah sekelas setuju setuju gitu. Nah itu sih. Tapi untungnya saya apalagi tidak jadi apalagi kalau pemimpin misalnya udah ya. ada yang ini banget ya apa yang udah tegas banget terus dipilih terus itu nggak usah undi biasanya gitu sih sekolah aku. Nah itu kan. Yang enak adalah tim paduan suara itu tuh paling Oh nyaman. ya, tapi Itu tetap bagianku. capek, Haha. Capek sih nyanyi-nyanyi harus gitu. nyanyi sampai sampai kedengaran ujung lapangan. Ya jangan bagus suaranya biar nanti kamu suara kamu jelek gak usah kenceng. Oke, padahal lagi males kok lo aja. Ingatku aku dulu hampir kena jadi, tapi paling sulit adalah pembawa bendera itu aku hampir kena jadi pembawa bendera. Kalau pemimpin kayak lebih nyaman, depan doang ngomong sendirian. Ini kalau bendera nih, kan ada tiga kepala tuh. Nah, nyinkroninnya Hmm. sulit sih. Itu tuh paling sulit itu. Paling enak sih regu yang paduan suara atau enggak yang bawa Pancasila. Sumpah aku pengen nyelinap terus ikut upacara gitu. Tapi paling belakang aja biar bisa ngobrol. Gitu sih. Tapi kalau Senin enaknya aku tahu kalau upacara Senin enaknya apa? Di belakang sendiri ngobrolin Liga Inggris. Apa lo ya? Iya kan? Iya kayaknya bener kan? Sabtu Minggu kan Aduh, biasanya Liga Inggris main. Nah, situ siapa yang kalah dicengin di upacara. Nggak satu kelas, astaga, antar kelas. Jadi kelas A, gak. kelas A B C itu kan yang bandel-bandel ke belakang. Wih, itu tuh udah sewor-sewor gak jelas. Tapi satunya itu sih. Link bahas Liga Inggris. Gak. Oke. Kalau di sekolah aku Kalau MPR, eh MK. ML lah pokoknya yang turnamen itulah. Oh, oke oke. Zaman sekarang ML ya. Masuk akal sih, Mobile Legend ya. Kalau dulu aku bola sih. Kalau Liverpool kalah, dicengin semua. Adik tahu nggak antar kelas nih orang MU ini orang Liverpool gila. Kalau menang bahagia Senin-Senin berangkat. Kalau kalah ya mukanya udah kayak asem gitu. Malu. Malu sih. Oke, hari ini kita masih lanjut yang kemarin. Ini slide-nya banyak banget dan kita punya sejam. Dan saya dapat teguran kelas kita lebih dari sejam. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa aku harus ditegur. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin berdasarkan mereka pinginnya kalau sejam jangan lebih dari sejamnya banyak. Kemudian kita 1,5 jam. Setengah jam. Mungkin kayak, nah, gimana nerangin Panda 3D terus plus disuruh ngerjain VS Code-nya dari 1,5 jam. Menurutku itu nggak efektif. Tapi ya begitulah peraturan is peraturan.
Kalau bisa diakalin ya diakalin, tapi kalau nggak bisa diakalin, kita harus nurut. Itu jangan dicontoh. Kecuali yang positif. Kalau yang negatif jangan dicontoh. Oke, hari ini kita akan jujur ini, aku masih nemuin bug. Jadi hari ini tuh aku masih nemu bug, tapi sudah berhasil melakukan pengodingan untuk secara fundamental untuk hari ini. Jadi hari ini tuh penambahannya menambahkan blok. Kemarin aku udah cerita bisa nambah blok, bisa hapus blok. Nah itu udah bisa. Tapi aku belum bisa membuat eh, wajah kameraku sesuai dengan wajah arah. Jadi kan harusnya kalau aku lihat pencet arah depan gitu kan, W gitu, depan harusnya ke depan dia malah mundur. Jadi Hmm, antara kamera sama mukanya ini si hero-nya itu kebalik. Jadi kan kita lihatnya via kamera tuh, iya. ya kan? Via kamera. First person atau enggak third person. Tinggal atas atau tinggal bawah. Tapi arahnya tuh kebalik sama muka yang si hero-nya. Jadi kalau ketika aku ini masih bug. Aku klik W ke depan, dia malah mundur. Dan sebaliknya, kiri Oh, kanan malah balik. Terus kalau aku mau bangun di depanku, malah bangunnya di belakangku. Atau aku hapus di depanku, malah terhapusnya di belakangku. hmm, Terus, nah itu aku hmm, masih bug, hmm, tapi hmm, lain hmm. itu oke. Terus, nah kemarin aku masih ada PR buat nerangin yang cek dir. Aku nggak tahu kamu udah paham atau belum. Ini aku dapat insight. Ini secara sebenarnya sama aja sih. Ini kita bayanginnya bidak-bidak. Ini positif, positif, negatif, negatif. Ini nol, ini 90 derajat, 180, Ah, 270. Ini yang kemarin nih, yang cek dir. Nah, ini. Sebenarnya, intinya, eh, kalau kita mau gerak, misalnya dia di titik nol ya, 0,0. Nah, atau nggak di sini lah, si hero di sini dulu. Dia tuh mainnya per bidak, per kotak. Geraknya tuh per kotak sebenarnya. Makanya kan di dalam ini kan per balok ya. Ya, ini nih balok ini sebenarnya per kotak dia. Makanya saat kita gerak kemarin cek diri kan ada 01, dianya berubah atau X-nya berubah atau tetap aja atau minus atau plus. Nah, itu tuh kan pakai range. Jadi itu dia tuh nggak misalnya di titik ini 0,0. Dia maunya ke titik sini nih, titik sini. Nah, titik sini mungkin nggak nol, ini mungkin nggak bisa ya. Dia langsung ke sini, ke kotak ini. Jadi kemarin itu mainnya range 0 sampai berapa ya? 20 ya? Atau 65. Jadi dia ketika dia mau sudutnya tuh 0 sampai 65, contoh aku lupa. Itu tuh dia X-nya berubah X-nya berubah Y-nya kan. Contoh ini nih. Orangnya di sini. Terus dia muter ke kiri sebanyak 90 derajat. Jangan, ya 90 derajat. Berarti kan dia harusnya ada di sini nih. Berarti ini Y-nya plus, X-nya 0, 0,1. mm-mm. Di perpindahannya itu per langkah. Nah, per langkahnya ini aku gambarnya per kotak ini nih. Jadi dia sebenarnya satu per bidak. Nah, kemarin kan pakai lingkaran yang ini tuh. Jadi kalau dia ada beberapa 8 mata angin kayaknya. Aku lupa. 360 dibagi 8 berapa ya? 8 kali 5 40. Apain sih aku ngitung? Ini gitu. Jadi eh dia mainnya range. Kalau dia cuma pingin ke sini nih, titik sini, mainnya tetap di lingkup yang sini. Nah, lingkup sini tadi nanti dijelasin di cek dirnya. Nah, makanya dia
Contohnya ini di sini, dia ngadepnya ke sana ya. Diputar ke kiri 90 derajat, berarti kan ke sini. Nah, yang pindah cuma kuadran minus satu. Dia ke kuadran minus satu. Y. X-nya tetap nol. Bukan kebalik. Minus 1,0. X-nya Nah, minus, Y-nya nol. Nah, itu kan, sorry. Jadi ini mainnya bidak. Ini kompasnya tetap kayak gini sih. Depan ini utara, terus belakang selatan, kanan timur, ini barat, terus tetap kayak gini. 0 derajat 90, 190, 270. Dan ini eh, searah jarum jam. Nanti kalau dia muternya berdasarkan kiri, kalau kiri berarti dia kiri ke 90, berarti ke kuadran sini. Cek dirnya contohnya minus 1 ke 0. Jadi per kotak kayak gini. Nanti kita lihat lagi lebih jelasnya via codingannya. Sebenarnya ini tuh untuk menentukan dia mau melangkah semana. itu satu. Oh, Ya, minus satu berarti ke bawah. Oh, ke bawah. dia Oh, intinya per kuadran. Tet, tet, tet. Nah, nah, ini kompasnya di bawah terus. Kompasnya ya diikut terus. Contohnya dia dari sini mau ke sini ya. Ini ke sini nih. Sebelum dia bisa pindah ke sini tuh, sebenarnya aku jelasin, dia tuh ngecek dulu berapa sih sudutmu, sudut yang mau ingin kamu arahkan. Oh, sudut yang ingin aku arahkan contoh 90 derajat. Oh ya udah, 90 derajat itu kalau pakai cek dir kan ada tabelnya tuh. Oh, contohnya ini minus 1, 0. Berarti kamu ke koordinat minus 1 ke 0. Harusnya enggak, ini enggak minus 1, 0 ya. Ini berarti koordinatnya kalau ini 1, 1 ya ini ya. Minus 1,1. Oh, berarti harus ke, kalau mau ke sini koordinatnya minus 1,1 berdasarkan sudutnya ini ya. Ya udah. 1 minus 1 ini nanti dimasukkan ke dalam set position. Kan kemarin ada set position tuh. Set position tuh intinya eh, merubah hero-nya ke posisi yang ingin sudah dicek, udah dimasukkan. Jadi sebenarnya posisinya dia itu kita nggak, sebenarnya nggak kiri kanan lurus, tapi kita tuh mainnya per derajat. Derajat berapa yang ingin kamu tuju? Oh, derajat ke sini. Oh ya udah, kalau derajat ini berarti dia masuknya cek dirnya angkanya ini dan ini gitu. ya. Oke, agak agak bingungnya mungkin eh kan yang kita tuju kan posisi ya, koordinat. Kenapa koordinat ini malah jadi derajat? Sebenarnya derajat itu nanti pakai coding check dir itu. Tapi intinya dia perbidak sih. Jadi bukan dia miring kayak gini, tapi saat dia pindah ke kotak, itu tuh ini namanya, aku nggak tahu ya. Aku mau jelasin lebih masuk akal adalah ini superposisi. Tahu superposisi nggak? Hmm. Iya kan di fisika kuantum aneh banget. Intinya konsepnya ke fisika kuantum. Jadi saat kita pindah sebenarnya sebelum itu tuh melakukan kalkulasi bahwa perpindahanmu saat yang di titik ini tuh berdasarkan derajat berapa. Derajat berapa ini sebenarnya akan bersinergi dengan titik yang ingin dia tuju. Jadi ini kayak sumpah ini aku membawanya malah ke filsafat. Eh, Akhir dan awal itu tuh saling ada di situ dan eksis. Tapi ini untuk ini. Walaupun sebenarnya nggak eksis bareng ya, tapi emang sebelum dia langkah dia udah melakukan kalkulasi. Oh, jarak ke titik sana itu derajatnya segini dan kamu bolehnya bisanya cuma aku dapetin kamu cuma satu langkah. Walaupun emang tujuannya satu langkah. Karena kita kan per klik itu satu langkah, satu, 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 satu. Entah X-nya satu atau Y-nya satu. Oke. Oke. Oke, kalau bingung nggak apa-apa. Aku juga jelasinnya pakai aneh banget, pakai fisik superposisi. Walaupun sebenarnya nggak superposisi sih. So, ini kalau aku jelasin ke ini semuanya nggak akan selesai. Mending kita breakdown codingannya. Sebelum itu, kita coba dulu aja. Aku udah nyoba. Kita lihat. Ini, sumpah kalau sini semua nggak bakal selesai. Kita mending
bahasnya langsung ke codingannya nanti. Mana dia? Nah, presentasi. Oh ya harus dijalanin dulu ya. Oke, ini dia. Nah, oke. Ini kan harusnya depanku depan ya. Aku tulis W harusnya depan ya. Ini W malah Hmm. mundur. Loh, S malah maju. D loh. harusnya ke kanan ya. D malah ngiri. Terus untuk muterin kamera kan M sama N ya. Iya. Set, oke. Nah, ini aku muter belum ada benda apapun. Nah, harusnya kalau aku ketik B, dia tuh membangun sesuatu di depanku. Tapi aku ketik B nggak ada. Dan adanya ada di belakangku. Walah. Oke. Terus kalau aku hapusnya harus membelakangi dia. Ketik V untuk matiin, habis itu hilang. Teret. Itu Sulap, ini dia. sulap, ini sulap. Ini aku belum nemu. Nanti kalau kamu nyoba sendiri codingannya, kamu coba mainin yang set H-nya sih. Tadi aku baca-baca, ini kayaknya set H-nya harus dirubah. Tapi ya gitu, Hmm. nggak ada waktu. Belum ada waktu. Masih main bug tadi. Bugnya aja awalnya nggak bisa buat B sama V, destroy-nya nggak bisa. Akhirnya ya harus diotak-atik dikit. Tapi ya oke. Nah, ini penjelasannya dulu. Yang lain, baunya bakar-bakar. Terus ya udah, ini intinya itu. Bisa nambahin, bisa ngapus. Sama seperti yang kemarin. Nah, di situ kita ke breakdown ke codingannya langsung. Di codingan, ya. Nah, nih. Bisa dilihat. Nah, ini kalau gini kan enak codingan. Kalau belajar PPT, wah aneh ya belajar PPT. Nah, yang kemarin itu masih sama. Eh, Pak, cuma ini nih. Apa ini ya? Ses posisi yang 90 derajat ini ya? Coba aja ya. Jujur baru, bentar. Nah, oke, kita lihat dulu. Ini soalnya baru basecamp lensnya kayaknya baru ya. Dan, Kita ganti, nah, nah, ganti juga nih. nah. Ini sama baru nih. Sama Batman. Oh, Keluar ya. guys. Batman. Nomor Gaps tuh. Blood Hero. Sama Hero. Nggak bisa. Tetap 90. Oh, no. Ini belum deh. Oh, ini oke. Terus dua offline. Oke. Kamu Hmm. lagi ngapain? Ini ngikutin kodenya. Belum. Yang Ini baru nih. yang game.py baru. Bukannya udah Iya, kemarin. enggak. Sampai di doang kan? Apanya? Yang kemarin udah sampai Hero sama Len. Belum sama sekali. Oh, Nah, kemarin kita habis ngejelasin kita cuma yang ngejelasin yang hero-nya doang. oke, oke. Yang ini em, Oke dah. masih sama. Yang ini map manager line-nya, kemudian load line paket ST-nya, terus ini buat masukin si hero-nya. Si hero-nya per 2 Y per 2 save line-nya dia Z sesuai dengan itu nempel. Terus ini basecamp lens-nya set posisinya 90 derajat ini nanti kita breakdown aja yang kamera. Tapi kita kamera nanti dulu. Kita ke map manager dulu. Oke. Oke, yang ini kemarin udah. Ini set colornya. Sebenarnya colornya itu ada tiga nih. Empat ya. Tergantung ini nanti. Tergantung warna si bloknya sebenarnya. Ada yang hijau, ada yang merah. Jadi ini ada beberapa pilihan warna. Terus kemudian Star New buat
si kita membuat baru lagi, ini di attach ke lens, di render ke lens, lens di attach ke render. Jadi kan parents kita kan ke render, render, kemudian bawahnya nanti eh, anak-anaknya. Ini gate colornya kemarin udah, Hmm. gate colornya Mm-mm. sesuai dengan ketinggian yang ingin kita bangun. Jadi setiap blok itu warnanya beda. Kalau bawah merah nanti atasnya coklat dan seterusnya. Kalau masih di bawah set warna ini nih, jumlah set warna dia masih oke lah kasih warna tertentu. Tapi kalau udah lebih dari ini 4 dia turun satu. Terus di sini ada tambahan baru. Jadi kemarin kan kita pakai TXT tuh. TXT kemudian kita bangun lewat adblock ini nih. Nambahin tekstur, habis itu ngeset posisinya di mana aja, kemudian nambahin color. Ini ada kebakaran ya? Ini siap. Oke, lanjut. Ada set color dan ada yang Sangat baru santai nih. banget loh ya. Ini ada yang baru. Tiba-tiba kamarku ada asap. Ada set tag. Nah, ini apa? Jadi ini tuh penambahan meta tag, metadata. Ini bawaan dari Panda sih. Jadi ini tambahin aja blok set tag. Jadi nanti ditambahin metadata. Semua balok, semua environment-nya itu ada add-nya. Aku ngeliat-liat ini add-nya kayak apa, ditaruh di mana. Dia bilangnya taruh di RAM si Panda. Saat Pandanya di running tuh dia udah ngasih add. Entah kayak apa bentuknya, tapi secara sistem dia nambahin metadata add. Jadi semua balok ada add-nya tuh. Nah, ini nih string position Oh. itu kan semua benda kan ada posisinya tuh. Nah, posisinya disimpan di Mm-mm. sistemnya. Kan kita cuma TXT. TXT dirubah menjadi posisi, si posisi dirubah menjadi blok. Si blok itu tuh udah ada koordinatnya masing-masing dan ditambahin eh, tag add. Ini tagnya sama bebas. Nah, habis itu si bloknya direparen ke lens. Jadi biar nempel tuh ke Hmm. lens. Terus ini ada remove node sama start new. Jadi intinya kalau mau buat benda baru lagi, kalau kita mau running baru lagi nih, environment baru lagi, pasti dihapus remove node. Terus habis yang load line ini kita nge-slashing yang kemarin, ini yang Hmm. slashing kemarin, terus jadi nge-slashing TXT-nya, ini juga ada yang baru. Nah ini ada find blocks. Ini bawaan dari si Mandas juga. Ini aku belum lihat dokumentasinya, tapi penjelasannya intinya dia mencari sih, mencari balok yang ada add-nya. Nah, ini masukannya kan posisi ya. Jadi nanti dia tuh ngesetnya sih di depan, tergantung posisinya ya. Masukkan posisinya di mana. Tadi ngesetnya itu, ini pasti posisinya itu ada di, nah nih, posisinya ini ada di hero-nya ini nih. Lompat-lompat ya nggak apa-apa ya. Ada di hero atau mana ya? Nah ini nih, yang ini look at ini. Yang look at ini kan hubungannya sama check dir tadi nih. Jadi dia nanti dapatnya di depannya. Si X2, Y2, Z2 itu nanti depannya si posisinya. Jadi tadi kan kita kebalik, bayangin aja itu udah nggak kebalik. Oke, bayangin aja itu nggak kebalik, Mm-mm. walaupun itu masih ada bug. Asumsi itu nggak kebalik. Jadi saat hero-nya ada di depannya ada posisi tertentu nih, dia akan nangkap si posisi itu buat masukin ke Beda sini. lagi. Nah, nanti pas di sini dia akan ngembaliin dan memanggil fungsi find all match. Apakah di depan itu balok, ada balok tertentu, ada balok yang ada add-nya. Nah, itu intinya dia ngecek, oh di situ ada balok yang ada add-nya nggak sih? Kalau ada, oke. Habis itu dia dapatnya true and false nanti. Terus dia juga ada is empty. Nah, is empty itu isinya dia menggunakan si find blocks ini sih. Apakah depannya itu ada balok add atau enggak?
Kalau ya berarti dia dibalikin, normally false. Kalau bener ada true. Aneh juga ya. Ini kalau yes berarti dia false. Oh iya bener. Apakah dia kosong? Kalau depannya ada, kan si ini kan kalau depannya misalnya ada balok, dia balikinnya true. Nah berarti kalau dia true berarti nggak kosong ini empty. Oke, Oke. oke. Jadi intinya ini buat ngecek depannya itu ada sesuatu atau enggak. Ada find block sama is empty. Aneh banget kenapa? Ya boleh lah. Aku nggak tahu kenapa dia pakai negatif apa lupa aku namanya. Tapi kenapa pakai negatif itu entah. Terus habis itu find highest empty. Ini nih buat, nah ini sebenarnya dia tuh bisa numpuk di atasnya tuh. Tek tek tek. Nah ini nih buat nyari posisi yang ada di atasnya. Will not self empty x y z z plus Hmm. satu, kemudian dibalikin lagi dan z. Di atasnya itu buat ngecek lagi apakah atas yang paling atasnya itu ada kosong lagi atau enggak. Itu tuh buat nanti lagi. Nah ini build box. Nah dia ada add blocks. Jadi si build box ini dia ngecek juga. Ini atasmu itu ada kosong atau enggak sih? Kalau enggak berarti ya udah, aku tambahin ya. Bisa ditambahin lagi. Terus habis itu ada del juga. Sama juga pakai find blocks. Terus kemudian si depannya, ini keluarannya itu nanti si find block. Si find block ini nih keluarnya itu tuple. Tuple-nya seingatku dia, entar. Keluarannya itu tuple dan habis itu nanti bisa dihapus. Bentar, aku belum belum lihat ya. Tapi ini yang tuple yang mana aku lupa. Bentar, aku nutup pintu ya, hujan. Jadi nggak fokus. Block dot remove. Jadi ini nanti akan nge-remove si blok-bloknya. Ini aku belum cek juga nih, si blok ini keluarannya apa. Coba kita cek. Oh, keluarannya true and false doang. Soalnya kan find block isinya ini tadi. Terus si find blocks di posisi, apakah posisi tersebut true atau false? Habis itu dia pasti ngeluarinnya true, misalnya true. Habis itu dia for block in blocks. Sangat lucu ya, for block in blocks. Kalau ini position oke, aku tahu. Isinya kan ini find blocks. Terus ini position del block. Terus, ini block. For block in blocks, setiap block in block. Kenapa harus ada ini? Di move node. Ini nanti kita buat PPT-nya. Tapi cara garis besarnya dulu. Moga-moga di PPT-nya ada dokumentasinya. Jadi dia intinya nyari posisi baru lagi, posisinya tersebut dilihat dengan cara si find all match. Jadi apakah balok di depan kita itu adalah balok yang bertag add? Soalnya dia hanya bisa menghapus balok bertag add. Kalau udah kita set baru bisa dihapus. Kalau nggak ada tag kayak gini nih, kalau kita nggak pakai set tag, dia nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambah. Hmm. Nah, balok tag txt kita itu sebenarnya juga masuk ke set text. Jadi semua balok sebelum kita buat itu udah ada tagnya juga. Jadi ini nggak terbatas balok yang lagi kita buat atau baru kita buat. Jujur ini menarik untuk belajar OOP-nya.
walaupun gini nggak ada dokumentasi yang lengkap. Terus find blocks ini intinya bisa di remove si bloknya itu remove pakai remove node. Terus habis itu ini del block sama dec block from. Hmm. Nah ini nih tergantung pakai si tingginya. Del block from self possession self find hex empty possession. Kalau yang ini Nah, tadi itu kok ngecek ada position sama pos beda kah? beda. Kalau yang pos itu possession ada di Oh, beda toh. pos sama possession beda. Yang pos itu biasanya itu depannya. Kalau yang possession coba kita lihat. Setahu aku dia ada eh di mana ya? Tadi aku udah baca kenapa hilang. Possession, tidak ada possession. Setahu aku beda. Mana possession? Ntar yang position Dan berarti apa aja nih? ini adanya di sini nih. Yang mengenai possession tuh ini sama ini doang del block. Del block berarti Oh, I position. see. Kalau yang possession itu tuh yang koordinat yang sudah ada. Aneh juga ya. Untuk bangun blok yang sudah ada itu dibuat dengan possession. Contohnya ini nih tadi nih. Kita kan buat semua bangunan TXT tuh. Terus kalau mau buat bangunan baru juga pakai possessionnya. Ya cuma perbedaan nama doang ya. Kapan pos digunain? Pos sebenarnya hampir sama, tapi pos ini biasanya untuk tempat kosong yang ingin kita bangun atau enggak eh tempat kosong yang ingin kita bangun atau ya intinya itu sih. Ya, kalau pos untuk tempat kosong yang ingin kita bangun untuk ngecek posisi yang kosong dulu. Kalau position itu tuh udah ada baloknya. Sebenarnya walaupun nggak usah dihafal ya, itu tuh cuma buat bedain aja. Walaupun secara kalau dilihat secara garis besar, pos itu biasanya untuk eh, tempat yang belum ada apa-apanya. Kalau position tempat yang udah ada apa-apanya. Makanya yang di del block ini nih kan dia harusnya untuk menghapus blok ya contohnya ya. Ini pakai Hmm. position. Berarti kan ini udah ada. Ini juga pakai position. Tapi yang pos-pos ini nih buat ada dua, buat ngecek apakah posisi ini udah ada atau belum, sama buat eh, nambahin blok baru. Hmm. Walaupun perbedaannya cuma ada di nama. Intinya possession itu untuk blok yang sudah dibuat ingin dihapus, dan kalau pos adalah blok yang belum tempat yang ingin kita cek posisinya, posisi yang tempat ingin kita cek itu pakai pos. Dan untuk ngecek apakah posisi tersebut sudah ada bangunan atau belum itu juga pakai pos. Mhm, mhm. Nah, yang Van Higgs MT ini nih, sebenarnya dia ngecek adalah di atas kamu itu kosong atau enggak sih? Contoh XYZ dia simpan posisi dulu. Kemudian set Higgs post dia cek harusnya sih true or false ya. Dia new eh new 2. Berarti ini keluarannya berarti kan harusnya string ya. Kalau
stringnya itu kurang dari Z plus satu, save at block. Ini buat nambahin di atasnya. Jadi kalau atasnya itu kosong nggak, misalnya depannya ada balok. Kemudian nih hero-nya ada di sini nih. Nah, find highest empty post ini nih ngecek. Ini yang paling tinggimu ini depan depan ada balok. Paling tingginya ada sesuatu nggak sih di sini? Oh nggak ada. Ya udah berarti tambah satu add block lagi new. Tapi ini dengan Z plus satu. Jika dia new 2 berarti ini kayak ini kan contohnya ini X, Y, Z. Jadi slashingnya yang di Z-nya ini doang. Kalau si Z-nya ini kurang atau sama dengan Z plus satu, bolehlah tambahin. Kan Z yang depan kita kan ini kan dia deteksinya kan yang di depannya kan. Nah, di depan ini kan Y, Z. Kemudian si di XYZ ini koordinat yang ini nih dicek atasnya ada nggak sih? Terus kalau atasnya nggak ada atau ada gitu contoh. Kalau nggak ada, ini kan biasanya dia nampilinnya adalah koordinat dan nampilinnya Hmm. koordinat ya. Walaupun nanti kalau misalnya ada tembok tiga nih, ada yang udah dibangun dua, pasti dia ngeceknya yang di sini nih, yang nomor tiga. Contoh ini nggak ada ya, tapi ini aku Hmm. gambar biar bayanginnya. Jadi dia tuh ambilnya koordinat yang paling atasnya ini. Nanti dapat koordinatnya, terus dia habis itu ambil yang slashing Z-nya, habis itu add block lagi. Kalau buat nambahin. Nah, coba kita coba ya. Menarik ya. Aku belum nyoba untuk numpuk. Aku baru tahu itu. Wah. Nah, kita coba dulu. Ini masalahnya masih. Ini kamu bisa nyoba sendiri sih nanti. Kita coba B. Harusnya belakangnya ada T-block. Sudah. Kita coba B lagi. Apa ada? Masa aku harus. Tidak ada. Tidak bisa. Gimana caranya biar dia. Bahkan dia masih bisa nembus. Magic. Itu bug. Bentar. Nggak bisa. Oh, naiknya gini. Gini. Nah, kita putar dulu ya. Dia harus terbang dulu, guys. Bentar. Mana temboknya tadi? Tiba. Ah, dulu. Dia bisa terbang. Bisa bisa ke bawah juga gitu. Harusnya nggak bisa, ini harusnya nggak bisa nembus ya. Ada mod sama save modnya ada, tapi save modnya belum ke trigger. Contoh ini udah aku terbangin satu. Nah, ada coklat kan? Nah, hehe. Nah, alah, ya masa. Bentar ini hapus dulu deh si tembok nih. Nah, ini kamu lihat kan? Hmm. Ada dua. Jadi dia harus terbang satu dulu. Nah, oke, berarti penjelasan kita nggak buka dokumentasi ya. Aneh banget harusnya buka dokumentasi, tapi tidak ada. Intinya ada dua nih. Tadi kan kita tambah merah, habis itu coklat. Nah, so, berarti Hmm. benar yang ini nambahin dia ngecek. Lah, belum aku share ya. Aku tahu kenapa banyak nggak tahu ya. Banyak, bukan banyak, mungkin dikit. Tutor Algonova yang nggak mau ambil PP2. Mungkin ada di Panda ini.
salah satunya. Padahal menurutku menarik ya, walaupun pusing ya. Tapi nggak pusing sih. Yang dokumentasinya aja nggak ada di presentasi, males banget nyari. Nah ini, jadi find height tadi si ngeceknya dia sini, cek, atas kamu ada kosong nggak? Kosong. Ya udah, balikin koordinatnya. Kalau koordinatnya ini kurang dari Z+1, yang koordinat ini tambahin dah. Oke, gitu. Adblock. Hmm, Ini gitu. Yang di map manager itu, jadi map manager di sini ada tambahannya attack. Jadi semua gambar balok dikasih tag, terus find blocks buat ngecek apakah blok di atas kamu itu ada blok yang ada add-nya. Oh iya, karena di sini dia maksudnya posisi. Biasanya posisi ini nanti tergantung si di hero yang di ini nih, yang di ini, return yang ini, look at-nya. Terus empty buat ngecek depan kamu kosong nggak. Kalau kosong bisa ditambah atau enggak ya nggak usah ditambah tergantung. Jadi dia dia ngecek terus setiap posisi setiap posisi. Sebenarnya dia ada ini kalau ini sebenarnya ada paralel sih. Walaupun sebenarnya nggak paralel ya. Kita ngelihatnya paralel. Tadi sebenarnya dia paralel. Jadi paralelnya adalah satu paralel buat ngecek depan kamu kosong atau enggak. Terus yang paralel kedua buat ngecek memungkinkan nggak buat ini bergerak ke sana. Ini kan harusnya kan nggak bisa ada tembok ya. Itu walaupun nanti pakai ini juga sih. Jadi eh, satu 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 proses digunakan untuk beberapa hal. Jadi di yang angle tadi, yang cek dir itu selain buat dia gerak, itu buat dia juga ngecek di posisi tersebut apakah ada sesuatu. Ya, tapi dia harus masuk ke find block sama empty ini juga. Sama find Haggis empty juga digunain juga. Build blocks pastinya karena bisa buat baru del block sama del block from juga ada. Ini del block from ini buat ngapus yang atasnya. Tapi tadi harus terbang. Aku juga nggak tahu. Jadi dia harus naik dulu. Ini sebenarnya bukan harus terbang sih, Za. Harusnya dia naik tangga dulu nih. Sebenarnya kita nemu bug tadi. Dia terbang bisa gambar di atasnya. Harusnya dia tuh nih harusnya di sini nih. Dia terbang itu harusnya fungsinya dia dari sini nih terbang ke sini dulu. Habis itu dia bisa ke sini. Baru di sini dibangun. Tapi dia tadi kita bangunnya lucu banget. Dia di sini. Bangun dong yang di sini. Ya udah aku terbang dulu sambil bangun kan ya aneh. Yang paling benar adalah dia naik ke ini dulu baru di sini bisa dibangun. Nah, Hah? ini makanya codingannya menurutku emang harusnya kompleks dan banyak orang nih. Saya nggak bisa membayangkan berapa berapa ratus baris yang di Minecraft. Gila. Kayak gini aja cukup lumayan banyak ya. Walaupun mereka mungkin ada cara-cara tertentu ya buat memperkecil codingannya. Biar package-nya ringan sama geraknya cepat. Gitu. Terus kita akan ada hero. Apa yang baru di hero? Oke, yang ini beberapa tombol diingat aja dulu. Ini tombol arah. Terus ini tombol yang terbang-terbang tadi nih. Terbang sama ke bawah. Aneh banget dia terbang tanpa ada bawahnya Ada bisa. build Jadi juga. dia sebenarnya mau lompat, tapi kita cuma adanya terbang ke atas, gerak, kayak gitu doang. Ini yang buat muterin si kamera, ini yang buat hapus dan buat ini switch kamera, kameranya, switch kameranya sama ini mode-nya. Dia bisa tembus tembok atau enggak. Tapi aku klik Z tadi dia masih menembus tembok sih. Jadi aku belum nemu bug yang itu. Yang ini hero-nya masih Oh, ya, smiley. Rumputnya. pakai smiley sebenarnya, tapi smiley-nya aku nggak dapat filenya, tapi ternyata nggak apa-apa. Hmm. Karena kita nggak pakai
third person Benar tadi. juga. Terus set colornya, scale-nya ukuran. Ini set hanya 100. berarti 180 ya. Berarti kalau ini coba ya, ini 0 180. bisa nggak? Biar tadi muter nih. Uh, kamera binding dan supermouse set kamera A. Bentar. Oh, base kamera set hanya 0. Ternyata aku jalanin dulu apa? Bentar. Kok belum mati? Ya, New terminal. Kenapa hujan malah panas ya? Nggak, sama aja. Set hanya cuma buat kamera. Mana tadi PPT? Enggak, nah di sini kita ke PPT. Jadi kita berpusing ria, habis itu kita lihat dokumentasinya. Menarik nggak? Enggak. Saya nggak tahu ya, ini menarik atau enggak ya. Tapi biasanya kalau hal yang menarik di sesuatu hal yang pusing itu syaratnya adalah kita menemukan keberhasilan dari hal-hal yang kecil. Awalnya aku ngoprek ini tadi males banget sumpah. Tapi pas tiba ngeliat-ngeliat, oh ini, ya agak sedikit seneng. Walaupun ada bug. Terus aku belum dapat dokumentasinya juga. Ini paling enak, aku belum nemu ya. Harusnya di pattern seingatku ada, eh, kalau di JavaScript apa Zak, namanya Zak? Yang logs, hah? print logs. Nah, intinya bisa nge-logs. Nah, ini harusnya bisa gitu sih. Kita Locks. ngecek, lupa aku di JavaScript. Yang logs yang kayak ngeprint. Kalau di pattern ngeprint nih di JavaScript. Oh, console.log. Oh. Nah, itu. Lupa gue. Nah, lama nggak pakai JavaScript. Log. Nah, itu tuh harusnya ditambahin gitu. Mungkin bisa kita tambahin print ya. Ya, Jadi ya. setiap itu tuh kita bisa ngelihat terminalnya nih keluarannya apa, keluarannya apa. Tapi ya, Hmm. itu menariknya itu. Jadi harusnya sih bisa. Tapi belum. Set H ini 80 tadi. Set H itu set horizontal 180 berarti dia range-nya ini depan kita 180. Kalau 360 kan ini. Terus hero-nya di render, ditempel ke render, kemudian kamera binding, kemudian eh, si kamera bindingnya dikenain si hero, kemudian si asset eventnya buat tombolnya juga tempelin ke hero. Terus kamera bendingnya pastikan kamera ngadap ke arah yang sama dengan hero. Ini dia set H-nya dia 0. Ini harusnya kita rubah buat ngeset H-nya. Nah, ini tadi salah. Ininya 0, yang ini 180. Tapi saat kita ngerubah ini si 180 juga, dia tidak mau. Harusnya kalau sama-sama 0 kan oke. Tapi tidak. Terus kameranya eh, ditempelin ke hero juga, di set posisinya agak ke atas dikit sama si hero. Hero-nya pasti di 0,0 juga. Enggak sih. Iya. Mana hero-nya nggak ada di... Dia cuma ada pos ini doang. Terus kamera on. True. Jadi ini kameranya nempel dulu. Terus ini kamera nempel, jadi intinya bukan per person dulu. Terus kamera kamera up buat narik ke atas kameranya. Ini hero get position, ngecek posisi hero dari mana. Kemudian mouse of node set position. eh ini aku lupa. Intinya kita bisa gunain mouse atau enggak. Jadi saat kamera up, mouse itu bisa digerakin buat bergerakin si itu hero-nya. Jadi fungsi ini tuh buat kita ngerakin hero nggak hanya pakai keyboard tapi pakai mouse. Makanya di ini positionnya di saat nih 0, 1, 2, 3 ini berarti dia di slicing nanti si posisinya. Kemudian di repairan lagi kameranya ke render.
terus enable mouse-nya bisa digerakin, dan kamera on-nya false. Jadi kameranya up hilang. Terus ini fungsi change view-nya buat ngeset si kameranya up atau binding. Nah, ini change view-nya ini nanti tergantung tombol. Tuh. Ini turn left, turn right yang buat putar kameranya tadi. Set H, ngeset kameranya ini plus 5 derajat. Setiap putaran kita tambah M sama N itu tuh nanti muternya 5 derajat. Muternya itu ber berlawanan jarum jam ya. Kalau kiri. Nah, nggak tahu. Soalnya tadi kita kamera juga kebalik, aneh banget. Nah, intinya 5 derajat, 5 derajat. Pindahnya 5 derajat, 5 derajat. Ya ini tadi, ya. Tujuannya ada di look at ini nih. Look at ini digunain untuk dua hal. Untuk kita bergerak, sama untuk kita ngecek posisi tertentu. Ini loketnya beda. Oke, Hmm. beda. Cek kiri, enggak. XT itu oh, satu. Ram. Oke. 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 Nah, di sini get X, get Y, get Z intinya ambil posisi. Kalau yang pos tadi kan ambilnya semua tuh X, Y, Z. Ini ambilnya per koordinat. Habis itu kita di X, Y, Z pakai check dir. Terus kita dapat posisi baru X, Y sama Z-nya di anu aja ya. Jadi ini perubahannya berdasarkan posisi dia sebelumnya. Posisinya di titik ini dia mau pindah ke titik tertentu, itu tuh ada di sini. Nah, yang 3 titik ini nih bakal digunain untuk dia gerak atau untuk dia ngecek sesuatu. Nah, ini ada just move, move to. Kalau just move itu tuh eh, dia langsung terbang aja. Paham nggak? Gimana ya? Ini soalnya ada di soft mode-nya ini nih. Ini tuh yang just move itu dia bisa nembus. Jadi ketika kita klik set position, dia set position kan intinya dia membawa posisi baru nih. Si hero ditempatin di posisi baru. Hero dot set position di posisi baru. Tapi kalau move to itu tuh eh, save mode-nya itu mati. Kalau dia save-nya mati, dia pakai try move. Nah ini kalau ini try move dia gerak. Ada Try lagi move track dia move. gerak. Ya gerak nih. Nah di try move ini ada beberapa pengecekan. Apakah ada yang kosong, atasnya kosong atau enggak, posisinya depannya kosong atau enggak. Jadi ada 2 mode. Mode dia bisa tembus. Tadi kita ini modenya nembus terus nih. Nembus tembok. Harusnya ada 2 mode. Mode yang nggak nembus sama mode yang kalau ada sesuatu dia nggak bisa tembus. Nah, kalau try move dia harus ngecek dulu nih. Apakah depannya kosong atau enggak. If safe land is empty possessionnya. Kemudian si Eh, fine. depannya kalau kosong, habis itu dia ngecek lagi. Atasnya kosong atau enggak. Jadi kan soalnya berarti nih, jujur aja nih, setahu aku kita belum menggunakan gravitasi. Kita dari sini nggak ngeliat gravitasi ya. Seingatku ya, besok ini pasti ada panda lagi nih. Kita akan menggunakan gravitasi. Jadi tadi sebenarnya kita tuh bisa bangun. Contohnya lainnya di sini ya, tanahnya di sini. Kita bisa bangun dia terbang nih seperti ini. Makanya di sini kita ada ceknya 2 kali nih. Ini contohnya wirunya di sini. Depanmu kosong nggak? Kosong. Ya udah, atasnya kosong nggak? Kosong. Kalau dia kalau kosong ya udah dia masukin. Atau enggak selain itu dia bisa ngeset posisi baru lagi nih. Depannya, kalau kosong langsung position tek.
Sebenarnya sama aja sih ini. Kosong atau enggak? Ya enggak sih. Ini true. Posisinya true. If true berarti dia ngecek ini. Habis itu kalau ada sesuatu hal, contohnya di sinilah. Depanmu ada lagi nggak? Oh, ada posisinya berapa? Dia bisa naik ke atas. Harusnya ya. Ini kan posisi 0, 1, pos 2 plus 1. Nah, habis itu, kalau depannya ada sesuatu, dia bisa pindah ke sini. Kalau save mode-nya tadi berhasil. Change mode-nya ini nih, yang kita trigger ini, tadi kita nggak berhasil. Jadi harusnya dia itu ada dua mode, nebus nabrak tembok atau nggak nabrak tembok. Kalau tadi awalnya yang aku contohin tadi dia bisa nebus tembok, jatuhnya dia nggak pakai try move, dia hanya pakai just move. Si mana sih? Ya si just move cuma langsung mindahin dia ke posisi tertentu. Dia peduli ada atau enggak, depannya atasnya ada atau enggak. Tapi kalau modenya yang nabrak ada halangan dia tertabrak, dia pakai try move. Si try move itu tuh ngecek depanmu kosong nggak. Contohnya depannya kosong. Habis itu kalau depanmu kosong, atasnya kosong atau enggak juga. Kalau ya berarti dia bisa ke depannya. Tapi kalau yang depannya nggak kosong, dia bisa naik ke atasnya nih. Makanya si slashing pos 2 ini kan si Z nih, di Z plus 1 dia posisinya diganti. Terus habis itu dia bisa naik ke atasnya. Gitu. Ini belum selesai makanya sangat sulit untuk membayangkan. Harusnya menurut aku semua coding yang jadi satu nih. Tapi pelajaran kita 4 jam. Tapi itu sulit. Tuh, nih kita. Oke, udah jelas belum? Yang gerakannya. Ya Jadi, lumayan lah. oke. Apa yang dibingungin? Gak apa-apa. Ungkapin aja. Siapa takut tambah bingung. Aku juga. Nggak tahu, aku pun bingung, bingung apa. Bentar, bingungnya apa? Cara intuitif udah dapat belum? Iya, ntar, Apa? Gila. ntar ya. Codingannya mah. Nanti kalau aku kasih codingnya, kamu bisa nge-breakdown sendiri sih. Tapi secara intuitif aja dulu. Jadi, ini aku bayangin aja ya. Ini ada hero. Dia ada di titik 0,0. Nah, si hero ini nih ada dua fungsi saat ini. Fungsi pertama, dia bisa berjalan nembus tembok dan bisa berjalan tidak nembus tembok. Jadi ada dua mode. Nah, itu nanti bisa kita set pakai tombol, ada tombolnya. Makanya dia pakai change mode ini. Oke. Nah, setelah itu misalnya kita pakai mode yang dia bisa nembus tembok. Hmm. Dia bisa nembus tembok. Jadi dia mau kemana diserah, nggak perlu cek depannya kosong, atasnya kosong atau enggak itu nggak perlu dicek. Langsung dia pakai set position. Jadi set position ini fungsinya kayak menempelkan dia di titik tertentu. Klik gitu. Tergantung posisi yang ini dia tuju. Nah, posisinya itu didapat dari sini nih. Returnnya dari sini. Nah, returnnya itu tuh kita dari yang ngecek ini. Jadi sebenarnya ya tadi yang kotak per kotak tadi, contohnya dia di sini nih 0,0. Terus kamu klik dia pindah ke sini. Berarti kan dia geser X-nya ya 1,0. Nah, sebenarnya 1,0 ini didapat dari mana? Dapat dari angle yang dia geraknya. Ya, kenapa aku gambar lagi? Contohnya dia kan menghadap ke sana ya. Ini contohnya ini 0, ini 90, ini 90 dan ini 270. Berarti kan kalau dia dari sini dia ke sini, dia hadapnya ke sini, depan sini.
Berarti kan dia eh, hadapnya ke sini kan ya. Hmm. Jadi kayak muter gitu kepalanya. Tek, walaupun aneh juga ya. Kenapa kepalanya gitu? Padahal kan kita ada X sama Y. Mungkin bingungnya adalah cek dir angle, mendapatkan delta arah. Aku juga jadi bingung kan. Nah, dulu. Delta arah, Satero. Kita lihat dulu yang di kamera bindingnya. NZ tadi mana? Jangan-jangan ada ngaruh. Set hero, set putar hero dan kamera saat bersamaan. Oke. Oh iya benar. Hero dan kamera ini ngaruh. Hero dan kamera emang diasumsiin dia satu arah dengan si si hero-nya. Kenapa aku? Nah ini nih, for your information nih kalau mau belajar sebenarnya harus mengajarkan. Kalau aku belum bisa mengajarin berarti aku belum belajar. Ya. Itu adalah cek diri ini nih. From make Z. Jadi kita lihat dulu yang bawah. Dari angle. Si angle nol sampai 20 dia ke minus 1. 0 ke 20. Lah jadi sulit kan dibayangin. Berarti dia ke sini malah. 20. Minus 1. Kalau angle-nya kurang dari 65. Satu, Dia 1 minus 1. satu, satu ke bawah. Atau enggak kebalik ya, ini 90. Ini 90, ini Kayaknya ya 170. dedek nol. Ini 0 sampai 20, dia 20 kan berarti ke sini ya kira-kira. 0,-1. Tetap 0 dan minus 1. Minus 1 harusnya ke sini. Aneh banget malah keturun. Kayaknya jarum jam gitu deh. Lekuis. Jarum jam. Oh, 620, 65, 1, minus 1. 110, kira-kira sini. 1, 0. Nggak jadi. Salah. Aneh. Satu. Angle-nya Sumpah. aneh. Ini bakanya aja kita belum, aku sih belum nemu ya. Aku maju, dia mundur. Aku mundur, dia maju. 200 nol Nah, dengan oh, 1. 245 minus 1. 245 ini kan maju. kira-kira misalnya di situ. Ini mundur. Ini ke Hmm, 245 minus 1. 1. minus 1, minus Ada 1. 180 di situ. Kalau misalnya 200 tadi di antara situ, ini satu. Oh, itu 35. Berarti segitu ini. Tapi kenapa dia minus 1, minus 1? Ah, udah. Bab. Minus 1. Oh. Selesai. Yang ini tuh mundur nih. Ini mundur. Mundur. Ini mundur. Yang ini ke kanan minus 1. Kanan mundur. Minus 1. Ini ke sini nih. Kanan mundur ini agak ke Kanan sini. tetap. Berarti dia yang itu mundur, yang ini ke sini. Terus yang 1 0 itu berarti 1 berarti ke kanan. Dia ke kanan. Nah, ini nih mata angin nih. Ada lawan mata angin. Terus 1 1 berarti dia ke sini. Terus yang 0 1 dia ke sini nih. Terus 1 minus 1 1 berarti dia ke minus 1. Nah, minus 1 1 berarti dia ke sini. Selanjutnya ke sini sama ke sini. Nah, ini arahnya. Nah, kita lihat nih, 0 sampai 20 derajat. 0 20 derajat tadi malah ke Ke bawah. belakang. Harus ini maju ya, anggap aja. Kenapa 0 sama 20 derajat ya? 5 itu 1, Itu minus 1, 1, 0, 0.
11 200 itu 01, oke, 45 minus 11. Iya, dia dari bawah, mulai dari bawah. Oh, jadi emang kepalanya tadi kebalik. Gimana ini? Jadi Mulai dari bayanginnya bawah sih, terus ke kanan gitu. mm-mm. Hero-nya Hmm. itu sebenarnya awalnya tuh menghadap ke bawah sini nih. Hmm. Terus kalau dia diputar 60 ini dari ke bawah itu kalau dia range-nya ini kan 20 derajat ya. Ya, 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 0 ya, sampai ya. 20 derajat, dia tuh bergeraknya cuma satu langkah ke Hmm. depan. Jadi, ini anggap aja proyeksi. Ini hero-nya di sini nih. Hadapnya ke sini. 20 derajat ini contohnya gini. Ini 20 derajat, berarti dia satu langkah doang. Hmm. Satu langkah gini doang. Jadi di setiap kotak-kotaknya ini, nah ini nih kotak-kotak kayak gini nih. Jadi proyeksi ini yang ini 65 nih. Nah, berapa ya? Kurang dari 65. Berarti dia nanti ke sini dan seterusnya. Ini juga ada kotak lagi nih. Jadi eh, dari 0 derajat karena kita nggak kayak ya, kalau kita jalan kan sebenarnya kan nggak lurus kayak pocong gitu ya, tek tek gitu kan. Tapi kaki kita kan sebenarnya agak gini. Terus, nah sebenarnya kan membuat sudut tertentu. Nah, jadi ketika dia geraknya nanti di sudut tertentu, walaupun angle-nya sebenarnya 5 derajat ya. Jadi dianggap aja muterannya kita kan 5 derajat. Range 0 sampai 20 itu oke dia tetap maju aja gitu. Sumpah ini menyenangkan tapi butuh waktu untuk menerangkan. Intinya itu. Terus ini cek buat dapat XYZ-nya. Intinya si ini X yang ini buat ngecek posisinya. Entah posisi buat dia menuju ke arah itu sama posisi yang ada di depannya. Jadi EGZ-nya yang dari look at ini digunakan untuk beberapa hal. Buat dia bersiap ke titik tertentu, buat dia bersiap untuk membangun tertentu, atau buat dia bersiap untuk ngecek tertentu. Intinya semuanya ini adalah look at adalah, makanya namanya look at. Coba lihat di titik itu tuh, di titik koordinat itu, koordinatnya berapa sih kalau kita di koordinat itu. Nah, ngelihatnya itu di-trigger dengan cara tombol. Jadi contoh ya simpelnya tombolnya kan harusnya nge-trigger si hero-nya buat gerak. Tapi sebenarnya sebelum hero-nya bergerak, si tombol itu ngecek dulu. Coba kita lihat dulu. Ini kan contoh si Eza pengen ke Bekasi. Coba cek Eza bergerak ke Bekasi. Tapi sebelum Eza bergerak ke Bekasi, dicek dulu nih koordinat Bekasinya nih. Kalau kita udah nyampe di koordinat Bekasi berdasarkan koordinat awal kita, karena kan ini X2 Y2 Z2 ini adalah awal titik kita ditambah dx sama dy. Nah, ini disesuaikan dengan koordinat Hmm. ininya, Ya, ya, triggernya. ngerti. Itu tuh dicek. Oh, di sana itu loh, misalnya di Bekasi ada orang, ada balok, jadi di sana ada balok, jadi kita nggak bisa turun ke sana. Atau enggak di sana kosong, kita bisa langsung ke sana. Atau enggak di sana ada balok loh, tapi atas. Kalau kita modnya nabrak tembok ya, ini asumsinya modnya kita nabrak tembok nggak bisa tembus. Di sana ada balok. Oh, oke, bisa ke atas, bisa dicek juga di atas baloknya ada sesuatu nggak. Kalau kosong bisa ke atas, bisa. Atau enggak di sana kosong, kamu bisa gerak. Jadi emang yang look at ini buat ngecek di titik tertentu itu ada sesuatu atau enggak, sehingga kita bisa gerak atau kita bisa menambahkan sesuatu. Nah, di look at ini nih, bingungnya adalah mungkin eh kapan gini tertrigger? Karena kan ini kan digunain nggak hanya saat eh nggak secara bersamaan ya. Walaupun lookup ini sebenarnya digunain dengan cara kita ketik tombol arah sama kita tidak mengetik tombol arah tertentu, tapi tergantung menghadap kita. Nah, sebenarnya ini dapatkan insight-nya. Hmm. Jadi tuh dia itu
Hmm, ngecek di 8 mata Apa angin tuh? ini semuanya dicek Sana, sana tuh. di Oh, mau 8 itu ini mau 8 ya belajar ini apa? 8 mata angin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8 mata angin dicek sebenarnya. Hah? Jadi Oh, ceknya ini per kotak oh. dia kayak bidak catur tuh dia ngeceknya per kotak-kotak. Ya kenapa ngeber bidak catur aneh banget. Nah ini dia ini aja. Contohnya kamu tadi di sini nih dicek di sini 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 bisa dicek semua. Tapi dia ngeceknya hanya yang ada di depannya doang. Untuk ngecek posisi ya. Posisi bangunan itu ada atau enggak. Atau dia mau bergerak dia juga menggunakan ini nih. Gitu. Oke, kita ke Algonova dulu boleh? Ada yang tanya dulu sebelum ke Algonova ini udah telat sih. Walaupun paling aku ditegur lagi. Oke, tapi nggak apa-apa. Udah lah, nggak apa. Jadi si lookup ini digunain untuk satu ngecek posisi di depannya ada atau enggak, sama untuk ngecek posisi yang mau dia tuju. Nah, dia ngeceknya ada di beberapa titik ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayak bidak catur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak yang ada di sekitar dia. Lookup-nya ini kalau di depannya, dia ngecek di depannya untuk ngecek depannya ada bangunan atau enggak, sama lookup ini digunain untuk ngecek arah yang mau kita tuju. Bisa kita mundur, dia juga ngecek dulu. Di belakang kamu mundur, posisinya masuk akal atau enggak gitu. Kalau modnya Hmm. mod nabrak balok. Kalau enggak ya udah, dia cuma dapetin arahnya doang aja sebenarnya. Wah. Oke, oke, mengantuk berarti bingung. Pusing. Oke, oke. Pusingnya di bagian apa? Sebenarnya aku juga belum dapet Kayak nggak masuk akal lagi kunci. satu sama lain. Ya, tapi sebenarnya kalau fokusnya adalah mungkin nggak masuk akalnya nih. Kalau aku ya nggak masuk akalnya eh, yang dari angle untuk dapat X2 Z2 Z2 itu tuh. Ah, iya. Itu tuh cara visual belum ada, aku belum nemu. Tapi kalau dari look at ke just move, move to, ke check dir, aku udah paham. Sama ngeset yang ngecek eh, ada balok atau enggak, aku juga udah paham. Yang bingungnya adalah karena ini pertama ini masih bug ya. Aku masih dapat bug. Aku maju dia mundur. Terus aku belum dapat ini nih delta angle-nya itu tuh maksudnya angle apa ya? Gitu loh. Gitu tuh. Walaupun Dan angle-nya di sini aku nangkepnya angle di depan kamera ya. Itu tuh dapat. Tapi kalau angle yang dia bergerak, itu ngitungnya kan harusnya kan beda ya. Tapi itu tetap pakai angle. Itu tuh aku belum. Tapi oke nanti pertemuan Oh, selanjutnya besok berangkatnya 8:30 ya. ada ada Heeh. gravitasi jadi Ke bangunannya itu sana bisa jam turun. 9 atau 11. Oke, kita Gonova dulu deh. di Algonova nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Coba cek dulu. Biar ada bukti. Aku nyuruh Eza buka Gonova. Nih, screen. Ketahuan walaupun ini kayaknya nggak mau upload deh. Nggak bisa upload juga di sini. Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada. Ini yang kan ada dua nih. Yang dokumentasi ya kayak biasa lah. Tugas pelajarannya juga cuman ini. Nggak ada di-upload sama sekali. Menarik. Berarti soal ini emang sulit. Cuman gini doang. Oke, selesai.
Ini aku kirim ya codingnya. Siapa tahu kamu Oke. bisa memecahkan angle-angle-nya. Tapi sebenarnya ya setelah aku mengajar ini malah aku jadi ngerti aku masih belum mengerti di bagian yang angle check dirnya ini. Masih masih Tapi jauh. secara konsep aku tahu ternyata dia punya 8 arah. Tapi paham kan 8 arah ini Iya, iya. yang bidak catur. Nah, itu tuh Iya. intinya geraknya dia per bidak per bidak per bidak. Ya. Tapi angle-nya ini nih secara gambar aku belum nemu. Walaupun mungkin PPT yang kemarin harusnya udah ya. So, ada kebingungan yang ditanyakan, siapa tahu bisa nanti aku cari buat besok. Hmm, ada sih. Apa yang dibingungin? Aku pengen tahu kebingungan apa yang paling bingung atau yang banyak bingung. Banyak bingung. Mungkin karena Bentar. kamu nggak ngelihat codingnya ya. Soalnya aku kan udah lihat. Jadi aku mau tahu nih ke sini. Walaupun cek dirnya masih belum. Ini aku bingung ya sama orang yang bikin Pandas from scratch bener-bener tanpa dokumentasi yang Iya. mantap. Gimana ya caranya? Cara berpikirnya itu loh aku. Kalau ada contoh mungkin menarik bisa. Tuh, ada yang tanyakan dulu Hmm. dari muka kamu kebingungan bertanya bingung berarti tambah bingung. Bahkan mau nanya pun bingung. Udahlah. Oke, tapi ini aku kalau kasih codingnya kamu 80% kamu ngerti. Semoga. Oke. Hari ini oke. Berarti hari ini aku mau rangkum dulu. Hari ini kita udah menambahkan hero-nya buat nambahin bangunan dan menghapus bangunan. Terus itu aja sih yang paling penting. Nggak ada yang baru. Paling kamera doang ditambahin save mode-nya. Terus PR-nya masih ada di check dir yang di angle kita. Hmm. Soalnya aku buat Kan tadi enggak. ya nanti aku coba terangin. Oh, betul. Oh. Oh, ntar saya. Hmm. Gini, aku tahu nih. Ah, gini nih. Kalau semisalnya nih, eh, dia bergerak itu halo, ini kamera jelas nggak? Halo, Ya. suaraku jelas? Jelas, jelas. Jelas nggak suaraku? Ya, Nah, jelas, jelas. nih. Bayangnya adalah gini nih, angle-nya nih. Jelas kan? Eh, ini harusnya di share screen lagi nih. Agak sedikit ya. Malah aku malah eh, ingat. Ini ada hero nih. Hadapnya ke utara. Kalau utara dia adalah 0 derajat. Terus kalau dia bergerak ke kiri, dia masih menghadap ke utara ya. Ya kan? Dia masih Ah, menghadap ke utara. Berarti yang berubah adalah plus 1,0. 1,0 bukan min 1,0. Oh iya, sorry. Minus 1,0. Minus 1,0. Oke. Oke, mana tadi cek diran? Minus 1,0 ada di 90, 290. Oke, kita lupain dulu yang ini. Oke. Ini karena ini dikit bingung aku ya. Berarti kan dia di sini terus pindah ke sini.
Nah, dia ngadepnya masih ke sini orientasinya nih, ke utara. Walaupun dia ngadepnya masih ke utara. Tapi perubahan sudutnya ini nih, dari dia menghadap, dari dia ke geser, itu adalah 90 derajat. Hmm. Nah, sebenarnya itu angle-nya itu tuh tergantung orientasi dia menghadap kemana. Kalau dia pindah ke sini nih, ya, pindah titik di sini, tapi dia masih menghadap ke sana ya. Berarti kan ini contoh berapa derajat ya ini? Jadi titiknya titik minus satu koma minus satu. Anggap aja cekdirnya ini nggak pakai ini dulu ya. Angle-nya ini udah berubah ke berapa ya? 135, 135 derajat. Nah, ini nih buat bayangan aja sih. Nah, nah gitu. Intinya gitu. Angle-angle ini tuh berdasarkan wajah dia. Jadi dia tetap mengarah ke utara. Tapi saat dia pindah ke titik di koordinat kotak-kotak ini nih, yang kotak 8 tadi tuh. Nah ini bisa pindah ke sini nih. Sebenarnya itu derajat yang ini nih 135 derajat berdasarkan kepala dia. Arah kepala dia tuh dia walaupun arahnya masih ke sana ya, tapi perpindahan dia itu tuh kalau diambil derajat dari arah kepala dia itu tuh ada derajatnya. Nah, derajatnya ini diterjemahkan untuk titik-titik ini. Dengan kata lain, titik-titik ini kalau dirubah ke derajat, ya ini derajat dia dari arah dia, wajah dia kemana, sampai ke titik dia bergerak. Nah, makanya ini kenapa kayak gini, karena ya ini kita kan game 3D ya. Game 3D itu ada dua hal. Wajah dia kemana sama gerakan dia kemana. Jadi untuk mengkompromiskan itu tuh, makanya gerakannya itu harus disambung dengan eh, perubahan hadap dia di mana, derajat hadap dia di mana, gitu. Buat nge-tracking aja sih sebenarnya. Makanya untuk nge-tracking adalah ya dijadikan sebab akibat. Arahmu kemana, gerakanmu kemana, itu adalah sudut, membuat sudut tertentu. Gitu. Kalau masih bingung, it's no problem. Oke, gitu dia. Ini aku habis ini aku kirim PPT-nya sama ininya. Pasti kamu udah paling ngerti juga. Karena ini waktunya udah habis dan tadi ada aku rangkum juga. Sorry kalau hari ini sangat membingungkan. Kemarin juga membingungkan. Dan kita masih pengennya jadi check dir di angle. Tapi kalau menurut aku ya ini berdasarkan arahnya. Arah muka kamu sama gerakanmu. Arah muka kamu dan Saya. posisi baru kamu itu kalau diambil sudutnya itu adalah sudut yang akan bersinergi, sebab akibat. Jadi wajah kamu dan titik kamu berada selanjutnya itu tuh membuat ada derajatnya. Gitu, simpelnya gitu. So, karena waktu udah habis dan aku belum sholat subuh, subuh maghrib, Tengah salat subuh. sampai subuh dong. Aku tutup dulu Jadi kelas hari ini dan ngebahas hari sampai ini subuh. bisa sih. Menarik loh kalau dia subuh. Menarik banget, tapi gila aja. Jadi kuliah kita. Dari kuliah bener nih. Aduh. Jujur kuliah nggak menyenangkan sih. Tapi menurutku kuliah menyenangkan harusnya ada, kamu harus kuliah di luar ya. Di luar ada kelas kecil, ada kelas besar. Di Harvard ya, setahu aku ya. Jadi ada kampus yang gede gitu, sama ada yang tutor sendiri-sendiri. Kalau tutor sendiri enak tuh bisa ngobrol sama tutornya, lebih intim. Kalau di Indonesia Baru kayaknya nggak. tahu. Di Harvard ya gitu. Si Maudi kemarin cerita jadi gitu. Profesornya ada sama profesornya, terus ada sesi kecil-kecil sama profesor atau asisten profesor. Itu ada kelas sendiri nanti. Jadi Oh, bisa membahas. itu Enak enak banget. sih. Itu enak sih. Kalau di Itu Indonesia enak sih. kayaknya ya udah profesornya apa ya udah besok Iya, kalau iya, iya. ngobrol belum tentu dapat waktu. Iya. So, ya, semoga dapat luar negeri ya. Terima kasih telah hadir Amin. dari. Makasih, Mohon maaf makasih. kalau ada salah kata dan sebagainya. Aku belum selesai marip, aku tutup dulu. Selamat sore, Dok. Thank you, Kak.